Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat petani dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan kawan-kawan. Jadi pada video kali ini kawan-kawan, kita akan melakukan penyepraian pada gambas atau oyong kawan-kawan ya, yang hari ini usianya itu kira-kira 33 hari setelah tanam dan masuk fase generatif. Jadi ini kita pakai Virtaco kawan-kawan ya, untuk inseknya, untuk ulat ya. Nah jadi ini nggak harus kalian pakai Virtaco juga sebenarnya, karena ini Virtaco itu kan obat yang atau insek yang lumayan keras dan juga mahal ya untuk harganya. Jadi di sini juga kita pakai manten kawan-kawan, tambahan Ateosefat. Ini hanya sedikit saja nanti untuk oteng-oteng ya. Kemudian juga ini ada apa namanya, abamectin situ untuk kutu-kutuan ya, untuk kutu kebul dan trik juga. Kemudian ada gandasil kawan-kawan yang untuk kaliumnya, untuk pelebat buah ya atau perangsang buahnya, dan juga ada ultradap dan juga kalsium. Nah jadi kenapa kita masih pakai ultradap ya, jadi yang kita pakai ultradap ini karena memang dari pemupukan saja kita tidak memakai unsur P ya, atau fosfatnya tidak ada. Jadi kita masih pakai sampai di fase generatif ini kawan-kawan. Jadi untuk fosfat masih kita pakai nanti, sampai nanti itu kita pakai hanya sedikit saja untuk melengkapi nutrisi yang lain ya. Dan ini untuk gandasil sebenarnya udah ada fosfatnya, tapi kan kecil gitu kawan-kawannya, untuk kaliumnya yang lebih besar. Jadi kita tambahi fosfat sedikit, hanya setengah sendok tadi ya. Kemudian untuk gandasilnya 2 sendok. Ini kita campurkan dalam satu wadah, kemudian kita aduk ya sampai merata. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki yang sudah kita isi air sebelumnya, air separuh air ya. Kemudian kita campurkan di sini. Kemudian kita nanti bakal isi lagi kawan-kawan ya, itunya airnya, dan kita masukkan inseknya yang kedua ya. Jadi jangan dicampur. Kalau saya tidak, saya campurkan menjadi satu, tapi kita pisahkan antara insek dan juga nutrisinya. Nah jadi kalian bisa inseknya dulu atau nutrisinya dulu juga bisa. Jadi untuk mantainya atau asefatnya itu hanya sedikit saja kawan-kawan ya. Ini kita hanya sedikit saja. Nah jadi kalian bisa pakai imidacloprid ya, atau apapun yang bisa apa namanya mengusir kayak oteng-oteng gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk gambus ini sangat banyak oteng-otengnya, jadi ya saya pakai sedikit aja manten, itu hanya untuk bau-bau saja kawan, sebenarnya ya, untuk alat buah juga. Kemudian untuk Virtaco-nya juga hanya sedikit, karena memang untuk ulatnya juga nggak terlalu banyak, jadi ya kita hanya untuk mencegah saja. Sebenarnya untuk mencegah nggak harus pakai Virtaco ya, tapi karena ini sisa ya, ada sisaan dari panen padi kemarin, jadi ya kita pakai saja hanya sedikit. Kemudian juga ini abamectin ya, untuk abamectinnya kita pakai 1 sendok makan kawan-kawan. Untuk abamectinnya ya terserah kalian bisa pakai merek apa saja, karena banyak sekali merek dagangnya kawan-kawan. Nah jadi sudah selesai kita campurkan. Dan juga untuk kalsiumnya kebetulan di sini saya kelupaan, jadi saya tidak campurkan untuk penyemprotan kali ini ya, untuk satu tangki ini. Tapi ke tangki yang kedua tadi sudah kita lakukan percampuran antara kalsium ya. Jadi untuk satu tangki ini kelupaan untuk kita campurkan, jadi ya sudah nggak apa-apa ya untuk kalsiumnya. Jadi untuk kalsium itu sebenarnya untuk apa namanya, banyak sih kegunaannya kawan-kawannya untuk kalsium. Jadi nggak apa-apa nggak kita gunakan ya untuk satu tangki ini. Jadi ini sudah selesai, kita lakukan penyepraian pada oyong atau gambas kawan-kawannya. Ini jenis gambas lokal yang kita tanam, jadi ini bukan gambas panjang kawan-kawannya. Jika gambas ini ya gambas pendek, itu ukurannya kira-kira hanya 7 sampai 11 cm lah paling panjang biasanya kawan-kawan untuk ukuran gambas ini. Tapi kalian bisa lihat di sini ya kawan-kawan, ini untuk usia 33 hari. Ini untuk gambas lokal
Ini menurut saya untuk percabangan atau tunas dari batang utama itu sangat banyak sekali ya kawan-kawan. Dan juga alhamdulillah di sini tidak ada yang terkena virus bule atau Gemini. Padahal dulu sempat kita tanami cabai itu Gemini semua kawan-kawan di sini. Tapi alhamdulillah ini untuk untuk gambas atau oyang ini alhamdulillah belum terkena ya. Jadi di sini hanya saja kendalanya itu di kutu kebul atau trip kawan-kawan. Jadi untuk tripnya itu atau kutu kebulnya itu sangat banyak sekali ya untuk musim ini. Jadi karena di lokasi ini hanya saya yang menanam horti, jadi kemungkinan ya penyerangannya itu sangat lumayan untuk kutu-kutuannya ya. Jadi kita harus sering-sering menyepray menggunakan insek abamectin atau apapun yang bisa mengurangi dari kutu kebul atau trip. Jadi kalau misalkan terkena itu kan yang diserang daunnya kawan-kawan ya, jadi akan rusak daunnya, nanti bakal kendalanya itu di buah juga nanti. Jadi kita harus lebih waspada aja untuk serangan-serangan kutu atau tripnya ya. Nah jadi seperti inilah kawan-kawan yang kita lakukan penyempraian ini 5 hari atau 7 hari sekali ya kawan-kawan. Itu maksimal 7 hari sekali untuk kita lakukan penyempraian, tergantung kita melihat kondisi tanaman ya. Kalau misalkan setelah kita spray sekitar 5 hari sudah mulai datang lagi untuk kutu-kutunya udah tambah banyak, kutu kebul atau tripnya tuh mulai banyak lagi ya, kita lakukan penyempraian di 5 hari sekali. Jadi itu untuk paling cepat 5 hari, untuk paling lambat 7 hari sekali kita lakukan penyempraian di oyang atau gambas ini kawan-kawan. Nah jadi seperti itu kawan-kawan untuk videonya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.